Halo sahabat pejuang keadilan dimanapun kalian berada. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam keadilan untuk kita semua ya. Kembali lagi kita suarakan kasus hukum yang terjadi ya, yang janggal, yang tidak adil, yang terjadi di negeri kita yang tercinta ini. Supaya kasus-kasus tersebut mendapatkan keadilan ya. Sehingga kasus-kasus seperti ini yang penanganan kasusnya serampangan, cenderung ceroboh dan tidak adil ya, itu tidak terjadi lagi. Karena kalau kita biarkan, eee, kasus-kasus seperti ini terjadi lagi, maka hal yang tidak mustahil ya, kasus-kasus seperti ini dapat menimpa kita sendiri, saudara-saudara kita, keluarga kita, ataupun teman-teman dan kerabat dekat kita ya. Jadi hal seperti ini, hal memalukan, penegakan hukum yang tidak adil seperti ini tidak boleh terjadi lagi ya. Oke teman-teman, kembali lagi kita suarakan ya ketidakadilan untuk kasus Jessica Kumala Wongso ya, di mana pada kesempatan kali ini kita akan bahas hal yang memalukan ya, sangat memalukan sekali ketika sidang PK kasus Jessica Kumala Wongso menghadirkan ahli digital forensik dari kepolisian atau kejaksaan ya, yaitu Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto ya, di mana sebenarnya eh, kasus atau video ini sudah dibahas oleh Pak Rismon ya, tapi kita suarakan lagi, kita penuhi media YouTube tersebut sehingga informasi seperti ini tersebar ya, tersebar luas ke seluruh masyarakat sehingga keadilan itu bisa ditegakkan. Karena kita sudah mendapatkan pola ya, sudah sangat jelas polanya saat ini bahwa no viral, no justice ya. Jadi mari kita manfaatkan media YouTube ini ya, untuk menyuarakan keresahan kita sebagai rakyat jelata terhadap penegakan hukum yang sungguh serampangan dan tidak adil ini, ya. Itu ya teman-teman, jadi kita viralkan supaya apa namanya, keadilan ditegakkan ya, didapatkan oleh Jessica Kumala Wongso ya. Oke teman-teman, seperti yang saya jelaskan tadi, pada sidang yang menghadirkan ini ya, ahli digital forensik dari kepolisian, kejaksaan, yaitu Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto, ya kita dipertontonkan hal yang ini ya, memalukan dan apa namanya, ini juga sekaligus menunjukkan, penanganan hukum yang serampangan dan sangat tidak ini ya, tidak adil ya, tidak benar dan itu dipertontonkan secara vulgar ya, di mana kebohongan terus diungkap ya. Jadi dari kesaksian itu justru mempertontonkan kebohongan dalam penanganan kasus hukum Jessica Kumala Wongso ya, di mana pada sidang tersebut ya, kedua saksi ahli ini mencoba untuk membantah ya atau memberikan keterangan terhadap, novum-novum ilmiah yang diajukan oleh, tim Jessica Kumala Wongso ya, di mana seharusnya ya berdasarkan saya tidak tahu tapi berdasarkan, eee, apa namanya keterangan dari kuasa hukum Jessica Kumala Wongso, berdasarkan undang-undang atau peraturan seharusnya kedua saksi ahli ini tidak boleh memberikan keterangan atau kesaksian lagi karena ini merupakan panggung untuk, Jessica Kumala Wongso atau terdakwa ya. Jadi tapi di sini entah apa yang terjadi ya, kedua ahli ini justru datang dan memberikan kesaksian dan itu justru bagi orang-orang IT ya sangat, memalukan ya, karena apa, keterangannya justru, menjadi blunder, yaitu dengan mengatakan eRightShop sebagai software bawaan DVR atau CCTV Telview ya. Nah, jadi yang di mana eRightShop ini merupakan software
berbasis Windows ya, sedangkan DVR itu berbasis, Linux, embedded ya, Linux yang ditanamkan di dalam mesin DVR itu. Jadi sesuatu hal yang dua dua hal yang kontradiktif ya, DVR-nya berbasis, Linux, kemudian iRightShop ini berbasis Windows, bagaimana bisa dikatakan itu sebagai software bawaan ya, itu suatu hal yang sangat ini ya, bertentangan dan itu jelas sudah sangat ini ya, fatal ya dalam memberikan keterangan kalau bagi orang-orang IT, itu memalukan apalagi kedua ahli ini adalah, founder atau ini ya, pendiri dari Asosiasi Digital Forensik Indonesia. Nah, jadi kalau kalau hal ini diungkapkan di depan persidangan ya tentu saja ini s menjadi blunder ya dan sangat memalukan ya teman-teman. Oke itu sebenarnya semua sudah ini ya, bisa kita lihat di, apa namanya, YouTube dari Bali G Academy yang diunggah oleh Farismon ya. Di sini kita bisa dengar ya kesaksiannya. Lunak tersebut dan mengapa uh, nama tersebut bisa muncul dalam metadata sebuah rekaman video CCTV. Setelah setelah sebelumnya membantah apa namanya, BAP yang dibuat sendiri ya, dengan mengatakan BAP-nya salah ketik. Nah, sekarang justru mengatakan bahwa iRightShop itu adalah, software bawaan dari DVR atau CCTV ya, sungguh sangat konyol ya. Jadi di sini bisa dilihat, juga keterangan dari kedua ahli ini ya tidak terlalu firm ya, tidak pede mengatakan karena memang bisa ditertawakan ya oleh orang-orang yang bisa IT atau mengerti IT ya, dengan mengatakan, apa namanya, iRightShop itu sebagai software bawaan dari, DVR ya. Nah, jadi aduh sungguh sungguh memalukan sih kalau kita lihat ini. Karena ya kalau memang kalau memang sudah salah ya, kenapa tidak diakui dan berbenah ya? Kenapa harus membela dan menutupi terus ya, menutupi terus kebohongan yang dilakukan. Jadi sungguh sangat memalukan ini, apa namanya, keterangan atau bantahan yang diberikan pada sidang tersebut ya. Jadi DVR itu adalah Linux embedded ya, sistem operasinya dikembangkan sendiri dengan berbasis sistem operasi Linux yang ditanamkan di dalam mesin dari vendor, DVR atau CCTV tersebut ya. Nah, sedangkan iRightShop ini adalah berbasis Windows, jadi aplikasi yang dikembangkan untuk sistem operasi Windows ya. Dua hal yang sangat berbeda ya, tapi dikatakan itu adalah software bawaan ya. Sungguh sangat ini ya, sangat konyol dan apa, blunder sekali keterangan yang diberikan. Semoga apa nama, hakimnya mengerti ya, tapi aduh agak pesimis juga ya hal itu bisa terjadi. Jadi kalau keterangan kedua ahli ini ditelan mentah-mentah ya, kita bisa apa ya, kita hanya bisa menyuarakan bahwa itu salah ya. Tidak seharusnya keterangan seperti itu diberikan ya. Jadi itu dia teman-teman, kalau mau nonton fullnya bisa langsung ke ini ya, ke kanal YouTube-nya Baliga Academy. Di situ terdengar kesaksian ya, keterangan yang diberikan oleh kedua saksi ahli, Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Harimantrianto ya, yang mengatakan bahwa sistem operasi dari, eee, apa namanya, DVR itu, Linux embedded dan iRightShop adalah software bawaannya ya. Jadi itu iRightShop itu digunakan untuk ini, apa namanya, untuk ekspor video dan lain sebagainya katanya ya. Jadi, teman-teman juga bisa melihat bahwa iRightShop itu ya, ya kita lihat iRightShop ya, itu adalah software, kita lihat nih.
Kita lihat wikinya ya, situsnya ada di sini, Windows base ya. Jadi ini adalah aplikasi video editing ya, video editing untuk pengeditan video ya. Nah, itu berbasis Windows. Nah, jadi nggak mungkin hal yang sangat ini ya, mustahil dia sebagai, apa namanya, bawaan dari, eee, DVR Teleview ya, CCTV Teleview itu. Nah, di sini keterangannya sudah sangat jelas ini ya. Nah, dia platformnya x86 ya, operating sistemnya Microsoft Windows ya. Detailnya bisa dilihat lah untuk, apa namanya, untuk detail detail dari iRed Showin bisa dilihat di website resminya ya. Ini video editing ya. Ya ini detailnya sistem operasinya ya. Jadi operating sistemnya Windows semua nih. Bagaimana bisa itu dikatakan sebagai apa namanya, software bawaan dari DVR Teleview yang berbasis Linux embedded ya. Jadi itu suatu hal yang sangat konyol dan keterangan yang blunder ya. Justru di kalangan IT bisa ditertawakan dan mungkin di komunitas asosiasi digital forensik juga mempertanyakan ya. Ya seharusnya kalau kritis dan, keilmuan digunakan untuk menegakkan hukum, maka harus berani membantah ya keterangan dari founder dan atau senior-seniornya. Oke. Oke itu dia teman-teman. Nah untuk detail dari, DVR Teleview ya bisa dilihat ya itu Linux embedded. Tinggal cari aja di Google detail dari itu tuh, apa namanya, spesifikasi dari DVR Teleview FD161S, itu bisa dilihat di sana ya. Oke, teman-teman, sekian kita suarakan ya hal memalukan yang terjadi pada sidang ini ya, sidang apa namanya, PK kasus Covid Cyanida Jessica Kumala Wongso yang menghadirkan saksi ahli dari kepolisian ya dan jaksa. Ibnu Al-Azhar dan Christopher Hariman Rianto yang menunjukkan atau sekali lagi mengungkapkan, apa namanya, kebohongan yang telah terjadi. Oke, sekian video kali ini, sampai jumpa pada video selanjutnya.